Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang TQM atau Total Quality Management. Nah, Total Quality Management ini sendiri mendefinisikan manajemen dari keseluruhan organisasi sehingga unggul di segala aspek, di segala barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Nah, konsep kualitas TQM sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan untuk suatu kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifik produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. TQM sendiri merupakan konsep jauh yang lebih luas yang tidak hanya menekan pada aspek hasil, tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya. Bahkan Stephen Yuselak menegaskan bahwa kualitas hanya mencakup produk dan jasa, tetapi juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Definisi kualitas sendiri menurut para pakar organisasi berdasarkan sudut pandangnya ada beberapa. Nah, dari definisi-definisi yang dikemukakan para pakar, terdapat beberapa kesamaan atau elemen-elemen. Yang pertama yaitu persamaan kualitas meliputi usaha yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu kesamaan kualitas kondisi yang selalu berubah, atau apa yang dianggap kualitas selama ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa yang akan mendatang. Nah, pengertian TQM sendiri dapat dibedakan menjadi dalam dua aspek. Aspek yang pertama yaitu menguraikan apa TQM itu, dan aspek yang kedua akan membahas bagaimana mencapainya. Nah, Total Quality Management atau TQM sendiri merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Nah, dalam Total Quality Approach ini hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik TQM sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu memiliki komitmen jangka panjang. Yang keenam, membutuhkan kerjasama tim atau framework. Dan yang terakhir, memperbaiki proses secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu ada dasar pemikiran dari perlunya TQM, di mana bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang baik tersebut diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, dan lingkungan. Nah, penerapan TQM dalam perusahaan sendiri dapat meningkatkan laba melalui dua rute, yaitu rute pertama, rute pasar, di mana perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya sehingga pangsa pasarnya semakin besar dan harga jualnya dapat lebih tinggi. Kedua hal ini mengarah pada meningkatnya penghasilan, sehingga laba yang diperoleh juga semakin besar. Rute kedua yaitu perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan melalui upaya perbaikan kualitas. Hal ini menyebabkan biaya operasi perusahaan berkurang, dengan demikian laba yang diperoleh akan meningkat. Perbedaan Total Quality Management sendiri dengan metode manajemen lainnya adalah ada 4 perbedaan, di mana yang pertama ada asal intelektualnya, di mana sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu ekonomi mikro merupakan dasar dari sebagian besar teknik-teknik manajemen keuangan, misalnya analisis diskon cash flow dan penilaian sekuritas. Ilmu psikologi sendiri mendasari teknik pemasaran dan desain support system.
dan memberikan dasar konseptual bagi desain organisasi. Sementara itu, dasar teoritis dari TQM sendiri adalah statistikal. Inti dari TQM adalah pengendalian proses statistikal atau SPC yang didasarkan pada sampling dan analisis varians. Perbedaan yang kedua yaitu ada di sumber inovasinya, di mana bila sebagian besar ide dan teknik manajemen bersumber dari sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka, maka inovasi total quality management sendiri sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang pada umumnya adalah insinyur teknik, industri, dan ahli fisika yang bekerja di sektor industri dan pemerintahan. Perbedaan selanjutnya yaitu asal negara kelahirannya, di mana kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen keuangan, pemasaran, manajemen strategik, dan desain organisasi berasal dari Amerika Serikat dan kemudian tersebar ke seluruh dunia. Maka sebaliknya, total quality management ini berasal dari Amerika Serikat, tapi kemudian dikembangkan di Jepang dan kemudian berkembang di Amerika Utara dan Eropa. Jadi, total quality management sendiri ini mengintegrasikan keterampilan teknikal dan analisis dari Amerika, kelahiran implementasi dan pengorganisasian di Jepang, serta keahlian dan integritas dari Eropa dan Asia. Yang terakhir yaitu ada perbedaan proses diseminasi dan penyebaran, di mana penyebaran sebagian besar manajemen modern bersifat hierarkis dan top-down, yang mempeloporinya yaitu perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Electric, IBM, dan General Motors. Sedangkan gerakan perbaikan kualitas merupakan proses bottom-up yang dipelopori perusahaan-perusahaan kecil dan mengimplementasikan total quality management sendiri. Sehingga penggerak utamanya tidaklah selalu CEO, tapi seringkali manajer departemen atau manajer divisi. Nah, di samping perbedaan dalam asal-muasal dan alur pendiriannya, apabila perbedaan mendasari antara TQM dengan beberapa teknik manajemen modern lainnya seperti reengineering, right-sizing, restructuring, dan automation. Nah, TQM sendiri memiliki 4 prinsip utama, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, di mana kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Nah, oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai value yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu respect terhadap setiap orang, di mana setiap orang dalam organisasi perlu diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam tim mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu ada manajemen berdasarkan fakta, di mana setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan hanya sekedar perasaan atau feeling. Dan yang keempat yaitu ada perbaikan berkesinambungan, di mana melalui proses secara sistematik ini dalam melaksanakan perbaikannya. Konsep siklus PDCA yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan, serta hasil pelaksanaan rencana dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Nah, selain ada prinsip utama, ada juga faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dari total quality management. Yang pertama yaitu ada delegasi dan kepemimpinan tidak baik dari manajer senior, yang kedua ada tim mania, yang ketiga ada proses penyebar luasan, yang keempat ada penggunaan pendekatan terbatas dan dogmatis, serta harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis, dan yang terakhir empowerment yang bersifat prematur. Nah, dari TQM sendiri ada pendekatan DMAIC yaitu Six Sigma. Di mana Six Sigma ini terdiri ada yang pertama yaitu definisi yang mendefinisikan tujuan proyek, ruang lingkup, output, mengidentifikasi persepsi konsumen mengenai kualitas. Yang kedua ada measure, di mana mengukur proses dan mengumpulkan data.
Selanjutnya ada analyze, yaitu menganalisis data secara berskala. Yang keempat yaitu ada improve, yaitu mengembangkan atau memodifikasi proses dan prosedur yang ada. Dan yang terakhir dalam Six Sigma ini ada controls, yaitu kontrol proses baru untuk memastikan tingkat kinerja total terjaga. Nah, Six Sigma sendiri ini merupakan metode manajemen kualitas yang berfokus pada pengendalian variabilitas dalam proses produksi dan bisnis, di mana tujuan utama dari Six Sigma adalah meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan penyimpangan atau cacat yang dapat terjadi selama proses. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Motorola pada tahun 1986 dan kemudian diadopsi secara luas oleh banyak organisasi di seluruh dunia. Nah, dari total quality management ini yaitu membangun pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua yaitu mengembangkan pengawas yang terbuka dan sportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang keempat yaitu membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Selain Six Sigma ada juga benchmarking, di mana benchmarking ini memilih standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses dan aktivitas. Di mana arti benchmarking sendiri yaitu proses perbandingan dan evaluasi kinerja suatu sistem, produk, atau layanan dengan standar tertentu atau dengan pesaing sejenis. Tujuannya yaitu adalah untuk mengukur sejauh mana kinerja suatu entitas, seperti perusahaan, produk, atau proses yang mampu mencapai target atau standar tertentu. Nah, konsep kunci terkait benchmarking sendiri yaitu yang pertama, perbaikan kinerja, di mana benchmarking dapat membantu entitas untuk mengidentifikasi area di mana kinerja mereka dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu ada pengukuran kompetitif, di mana membandingkan kinerja dengan pesaing atau praktik terbaik di industri untuk meningkatkan daya saing. Nah, benchmarking sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama internal benchmarking, di mana internal benchmarking ini membandingkan kinerja antar departemen atau unit dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua ada external benchmarking, yaitu membandingkan kinerja organisasi dengan entitas di luar organisasi seperti pesaing atau perusahaan terkemuka dalam industri. Yang ketiga yaitu functional benchmarking, di mana functional benchmarking ini fokus pada proses atau fungsi dari spesifik, baik itu dalam suatu organisasi maupun luar. Dan yang terakhir jenis dari benchmarking yaitu competitive benchmarking, yaitu membandingkan kinerja dengan pesaing langsung. Proses benchmarking sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada identifikasi objek, di mana menentukan apa yang akan diukur dan dibandingkan. Yang kedua ada pemilihan metode dan pesaing, di mana menentukan cara dan entitas mana yang akan dibandingkan. Yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan pengumpulan dari data-data yang terkait untuk kinerja dari benchmarking sendiri. Yang keempat ada analisis perbandingan, di mana membandingkan data dan menganalisis perbedaan dan kesamaan. Dan proses yang terakhir ada implementasi perubahan, di mana harus melakukan perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil dari benchmarking itu sendiri. Nah, manfaat dari benchmarking adalah meningkatkan efisiensi dan inovasi serta pengurangan biaya, di mana peningkatan efisiensi sendiri mengidentifikasi praktek terbaik untuk meningkatkan efisiensi. Nah, inovasi sendiri menginspirasi untuk memahami apa yang dilakukan pesaing atau pemimpin industri. Dan yang terakhir yaitu pengurangan data, di mana mengidentifikasi cara agar biaya dan modal dapat dikurangi untuk menghasilkan produk yang maksimal.
Selanjutnya yaitu ada cara mengembangkan benchmarking, di mana pengembangan proses benchmarking ini yang efektif melibatkan beberapa tahapan dan strategi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, memilih jenis benchmarking yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak yang terlibat. Yang keempat, pilih pesaing atau model terbaik. Yang kelima, mengumpulkan data dengan teliti. Yang keenam, analisis dengan perbandingan. Yang ketujuh, identifikasi peluang dan tantangan. Yang kedelapan, implementasi perubahan. Yang kesembilan, evaluasi dan pelaporan. Kesepuluh, meneruskan proses benchmarking. 11, melibatkan pihak terkait. Dan yang terakhir, memantau perkembangan industri sendiri. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengembangkan suatu proses benchmarking yang efektif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi atau proses tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada just in time, di mana just in time atau JIT ini adalah suatu konsep manajemen operasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dan pengelolaan persediaan. Dan pendekatan ini dirancang untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya. Ide dasar dari just in time atau JIT ini adalah menyediakan barang atau layanan yang dibutuhkan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat, tanpa menyimpan persediaan berlebihan. Nah, ada beberapa poin utama dari just in time. Yang pertama yaitu meminimalkan persediaan, di mana just in time ini bertujuan untuk meminimalkan persediaan sehingga batas minimum yang diperlukan, sehingga persediaan dianggap tidak pemborosan. Yang kedua yaitu produksi berbasis pesanan. Barang atau layanan yang diproduksi hanya saat ada permintaan dari pelanggan saja. Nah, ini mengurangi resiko persediaan yang tidak terjual atau usang. Yang ketiga yaitu pengiriman tepat waktu, di mana barang atau komponen dipasok oleh pemasok yang hanya di saat diperlukan produksi. Nah, pemasok sendiri diperlukan untuk memberikan barang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat ada efisiensi produksi, di mana proses produksi sendiri diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada waktu yang terbuang, serta kualitas produk yang ditingkatkan melalui pemantauan dan perbaikan terus-menerus. Yang kelima ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, di mana just in time ini mendorong filosofi perbaikan berkelanjutan dalam seluruh rantai pasokan dan proses produksi. Yang keenam ada fleksibilitas produksi, di mana sistem just in time sendiri harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam permintaan pelanggan atau perubahan dalam produk yang diminta. Yang ketujuh ada kerjasama dengan pemasok, di mana kerjasama ini sangat penting untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan kualitas bahan baku. Yang kedelapan pentingnya pengendalian kualitas, di mana fokus pada pencegahan daripada infeksi akhir. Kualitas harus dibangun dalam proses produksi. Yang kesembilan ada penggunaan sistem produksi, di mana produksi harus dilakukan berdasarkan permintaan atau pesanan pelanggan. Dan yang terakhir reduksi pemborosan, di mana just in time sendiri mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan seperti stok berlebih, waktu produksi yang terbuang, dan pemborosan lainnya. Nah, keberhasilan implementasi just in time ini memerlukan keterlibatan dan komitmen penuh dari seluruh rantai pasokan termasuk pemasok, produsen, dan pelanggan. Meskipun just in time ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi dan pengurangan biaya, tapi implementasinya juga dapat menimbulkan resiko jika tidak dikelola dengan baik, seperti ketergantungan pada pemasok tunggal atau resiko gangguan pasokan. Selanjutnya yaitu ada konsep Taguchi, di mana konsep Taguchi ini merujuk pada filosofi dan metode yang dikembangkan oleh Dr. Genichi Taguchi, seorang insinyur dan ahli statistik Jepang. Dr. Taguchi sendiri dikenal karena kontribusinya terhadap perbaikan kualitas dan pengenalan proses manufaktur. Prinsip-prinsip Taguchi sering digunakan dalam Six Sigma dan pendekatan Total Quality Management atau TQM itu sendiri. Nah, beberapa poin utama terkait dari konsep Taguchi yaitu yang pertama pengoptimalan proses, di mana fokus utama dari metode Taguchi adalah pengoptimalan proses produksi untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi variabilitas.
Yang kedua ada robust design, di mana Taguchi mengemukakan konsep robust design, yang berarti mendesain produk atau proses agar lebih tahan terhadap variasi atau perubahan dalam kondisi operasional. Yang ketiga ada loss function atau fungsi kerugian, di mana Taguchi memperkenalkan konsep fungsi kerugian untuk mengevaluasi kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuaian produk terhadap target spesifikasinya. Tujuan utamanya adalah meminimalkan kerugian baik ketika produk melewati spesifikasi maupun ketika produk di luar spesifikasi. Yang keempat ada sistem eksperimen. Yang kelima ada orthogonal arrays. Yang keenam ada signal to noise ratio atau SNR. Yang ketujuh ada pendekatan statistik dan matematika. Yang kedelapan ada toleransi dan variabilitas. Yang kesembilan ada penerapan pada proses manufaktur. Dan yang ke-10 ada penerapan dalam Six Sigma dan TQM sendiri. Nah, implementasi prinsip-prinsip Taguchi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang proses dan produk serta penggunaan teknik statistik yang tepat. Dan dengan mengadopsi pendekatan Taguchi ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, alat-alat TQM sendiri terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama lembar periksa, di mana sebuah metode organisasi dari pencatatan data. Selanjutnya yaitu ada diagram pencar, atau sebuah grafik dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. Yang ketiga ada diagram penyebab dan efek sebuah alat yang mengidentifikasikan elemen proses penyebab dan mungkin memengaruhi hasil. Selanjutnya ada grafik Pareto, di mana sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dari frekuensi. Selanjutnya ada diagram alur atau diagram proses, di mana diagram yang ini menggambarkan langkah-langkah dan sebuah proses dari TQM tersebut. Selanjutnya ada histogram, di mana distribusi yang menunjukkan frekuensi dari kemunculan variabel. Dan yang terakhir ada diagram kendali, di mana proses statistik ini dia mengambil sumbu horizontal dan untuk menaruh nilai dari statistik TQM tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.